Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukron lillah. Kita lanjutkan tahsin untuk hari ini. Telah sampai pada ayat ke-93 surah Al-Baqarah. Selamat bergabung jamaah senusantara. Kita bersilaturahmi dengan Al-Quran, belajar tahsin bersama-sama, dan bahagia bersama para pencinta Al-Quran. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama Ahlul Quran. Kita mulai seperti biasa. Saya akan memberikan contoh dan kemudian bagi yang ingin store bisa melakukan setoran di dalam grup, atau mungkin ada yang ingin menyimak saja, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa'il bukan dibaca wa'iz karena di sini huruf za. Huruf za tempat keluarnya adalah dari ujung lidah ditempel kepada gigi seri atas, sehingga jika ada yang membaca wa'iz, bacaan tersebut tidak sesuai dengan makharijul huruf. Akhadna, khoknya seperti orang ngorok dan tidak diperkenankan ada pantulan karena huruf za bukan huruf qalqalah. Wa'il akhadna, nanya 2 harokat karena ada alif. Mitsa, mi 2 harokat karena kasroh disertai dengan ya sukun. Sa 2 harokat fathah disertai dengan alif. Qakum wa, mim mati bertemu wawu dibaca izhar syafawi. Jadi jika ada yang membaca kum wa, bacaan tersebut tidak mengikuti kaidah hukum tajwid. Wa rafa'na, ainnya sukun, maka cara membacanya keluar huruf ain tersebut dari kerongkongan bagian akhir. Wa rafa'na, hamzah na-nya 2 harokat ya karena ada alif. Fauqakumut tur, huruf to diberi tasdid maka ditekan kemudian dipanjangkan 2 harokat. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Khudhu 2 harokat dzu karena ada waw sukun. Ma ada tanda mat maka dibaca 6 harokat atau 6 ketukan jari. Tanda berdiri itu menunjukkan dibaca 2 harokat. Taina 2 harokat juga huruf nunnya. Kum, nah jika mim mati bertemu ba maka hukumnya ikhfa syafawi. Kum bikuwa, wawunya bertasdid maka ditekan, kemudian tiwa, tanwin bertemu wawu dibaca mendengung disebut idgham bihunnah. Di mana mendengungnya? Tiu, itu mendengung masuk kepada huruf berikutnya. Wasma'u, sinnya tipis dan au 2 harokat. Qalu sami'na wa asayna, qa 2 harokat, lu 2 harokat,
Sami'na 2 harokat, wa asoina 2 harokat. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Wa sinnya besar, bu 2 harokat, fi 2 harokat, lu 2 harokat, bihimul ija. Huruf ja adalah salah satu huruf qalqalah. Maka ketika huruf ja berada di tengah, pantulannya kecil, ija. Jadi membacanya harus memantul, bukan dibaca ij, tetapi ij, harus memantul, pantulannya kecil. Ijlah bikufrihim. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi, hamzahnya sukun, dibaca bi bukan bi. Kalau bi itu ain. Hamzah sama dengan alif, keluarnya dari pangkal. Bi sama ma-nya 2 harokat, ya itu juga hamzah. Murukum, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi, bihi 6 harokat. Iman, namanya 2 harokat, nukum, mim mati bertemu alif jelas, izhar syafawi. Nun mati bertemu dengan kaf, dibaca ikhfa, artinya samar. Bagaimana cara membacanya? Sukunkan dulu ke huruf nun dan segera menyambar huruf di depannya. Huruf di depannya adalah salah satu dari huruf ikhfa. Makanya dibaca samar karena tidak jelas, bukan dibaca in kuntum, tetapi kuntum. Begitu juga dengan nun mati bertemu ta, itu bacaan ikhfa, samar. Tum. Nah, di sini mim mati bertemu mim, hukumnya idgham mimi, dibaca mendengung. Mu'minin. Setiap akhir ayat itu disebut mat arid li sukun, panjangnya boleh 2, boleh 4 atau boleh 6 harokat. Kita ulang lagi. Wa il akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sama ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Kita lanjut dengan membaca artinya agar kita secara berkelanjutan mengetahui kisah Bani Israel. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Maka mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Kandungan di dalam
ayat ke-93 adalah bahwa di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan sekali lagi kepada orang-orang Yahudi meskipun terdapat perbedaan susunan kalimat. Namun isi yang memperkuat maknanya karena dalam ayat ini termuat ancaman Allah terhadap mereka. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya." Surah Al-Baqarah ayat ke-63. Firman-Nya yang lain di dalam Surah Al-Baqarah ayat 93, "Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi agar mereka mau menerima perjanjian itu dan memahami isinya. Tetapi mereka tidak suka melaksanakan perjanjian itu, bahkan mengingkarinya. Perintah Allah, katakanlah, mengandung makna ejekan terhadap orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Ejekan itu ditujukan kepada mereka karena mereka telah mengikuti jejak nenek moyang mereka dalam bersekutukan Tuhan. Andai kata mereka masih mengakui betul-betul beriman kepada kitab Taurat, maka alangkah jeleknya iman yang mereka nyatakan. Sebab mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Taurat itu, yaitu melakukan penyembahan terhadap anak sapi dan membunuh para nabi serta merusak perjanjian. Berdasarkan bukti nyata dari perbuatan yang mereka lakukan itu, sukar mempercayai adanya iman di lubuk hati mereka karena sikap perbuatan mereka sama sekali tidak benar. Ayat yang lalu dan ayat ini sebagai sanggahan terhadap pikiran orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan dugaan yang berlawanan dengan amal perbuatan mereka itu cukup menjadi bukti kekafirannya. Selamat belajar, selamat menyimak. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi teman kita ila yaumil akhir. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.